Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 keadaan yang paling sulit untuk mengajak mantan kembali. Dan kamu harus tahu solusinya. Ya, ada 3 keadaan nih yang paling sulit untuk mengajak mantan kembali. Yang pertama, ketika mantan dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang lain, dan mantan juga menerimanya dengan bahagia. Ada kan orang dijodohkan tidak happy. Kenapa? Karena yang dijodohkan dengan dia itu seseorang yang tidak menarik ya. Bukan tipe dia, walaupun itu mungkin tipe orang tuanya. Kan beda umurnya jauh ya, zamannya beda. Mantan dengan orang tuanya misal terpatok usia 40 tahun sehingga seleranya jadi beda. Nah, sesuai dengan selera orang tuanya, menurut orang tuanya ini calon menantu yang cakep lah, yang menarik, yang mapan, yang kaya, dari keluarga yang juga oke, ya, dan seterusnya. Tapi dalam pandangan mantan, ini bukan tipe dia. Nah, itu banyak tuh orang yang menolak perjodohan seperti ini. Ataupun kalau dia menerimanya, dia menerima dengan terpaksa dan menderita. Tapi ini tidak ya. Mantan menerima perjodohan itu dengan bahagia. Apa tandanya? Kalau dia bahagia, ya dia bangga dengan perjodohan itu. Dia memamerkan perjodohan itu melalui media sosialnya ya. Dia pengen semua orang tahu betapa cakepnya, betapa kerennya seseorang yang sekarang akan dalam waktu dekat ya menjadi pendamping hidupnya. Sekarang baru dijodohkan kan? Jadi beberapa waktu lagi akan menjadi suami atau istrinya. Jadi kalau orang menerima dengan bahagia itu muncul kebanggaan ya. Postingan-postingannya juga terlihat ceria. Kalau orang tidak bahagia, males dia memposting itu. Dan itu juga tercermin pada postingan-postingan lainnya yang terlihat muram ya, yang terlihat tidak bahagia dan lain-lain. Keadaan tersulit yang kedua, ketika mantan sudah dilamar. Jadi bukan dijodohkan. Kalau dijodohkan itu inisiatifnya dari orang lain, dari orang tua, dari pamannya, dan seterusnya. Mantan sudah dilamar orang atau sudah melamar orang dan dia menerima lamaran itu dengan bahagia, dengan senang. Tandanya sama tadi. Ya, dia posting di media sosialnya, semua orang mengucapkan selamat, dan dia merespon ucapan selamat itu satu persatu. Ya, ada kan orang posting sesuatu, tetapi orang-orang yang berkomentar mengucapkan selamat dia abaikan. Ini tidak. Ya, kalau orang bahagia itu setiap komen itu akan dia jawab satu persatu ya. Ucapkan selamat, dia akan mengucapkan terima kasih dan seterusnya. Jadi tercermin dari postingannya bahwa dia bahagia. Itu keadaan tersulit kedua, sudah dilamar orang atau dia sudah melamar orang lain. Keadaan yang paling sulit nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh keadaan yang paling sulit ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan
video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis ya. Yang ketiga, mantan sudah menikah dengan orang lain. Mantan sudah menikah dengan orang lain. Apakah melalui jalan perjodohan ataukah dilamar tanpa perjodohan? Artinya dia mengenal sendiri, orang tuanya tidak tahu itu siapa. Ya. Dan mantan sudah menikah dan keluarganya betul-betul juga bahagia, mensupport. Keluarga pasangannya juga demikian. Nah, bagaimana kita mau kembali lagi bersama dengan mantan? Kan begitu pertanyaannya selalu. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Jadi secara prinsip yang paling penting, apakah mantan itu sudah dilamar orang, dijodohkan dengan orang lain, atau bahkan sudah menikah dengan orang lain? Jadi secara prinsip, kalau sudah demikian keadaannya, ya sudah, jangan mendekat. Ya, walaupun yang dijodohkan bisa berpisah. Yang sudah dilamar bisa gagal menikah. Tetapi sebabnya jangan karena kehadiran kita. Kalau mereka memang gagal, kegagalan itu karena sebab alamiah. Karena mereka sendiri. Termasuk juga kalau sudah menikah. Jangan sampai kita disebut orang sebagai orang ketiga di dalam pernikahan mantan. Jangan sampai kita mendekat, ya. Itu ada video-video yang menyentuh tuh ya. Datang ke pesta pernikahan mantan dan seterusnya. Nggak usah, ya. Itu cuman akan membuat situasi lebih rumit, dan yang lebih pasti itu akan membuat situasi dan suasana hati kita menjadi tidak baik, ya. Kita jadi kepikiran terus dan seterusnya. Nah, jadi kita menjauh saja. Solusi yang kita miliki pada saat ini adalah berdoa. Jika memang masih ada jodoh kita dengan mantan, maka mantan akan kembali. Karena itu berdoa, memohon kepada Allah agar mantan menjadi jodoh kita. Mantan sudah menikah dengan orang lain, artinya kan dia berjodoh dengan orang lain. Iya. Tetapi berjodoh itu ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang seumur hidup. Ya. Mantan ini dengan orang lain termasuk tipe berjodoh yang mana? Yang setahun, 2 tahun, 10 tahun, seumur hidup, atau yang mana? Ya. Sangat mungkin mantan berjodoh beberapa tahun, beberapa bulan dengan orang lain, tetapi mantan menjadi jodoh kita selamanya. Artinya, dengan berdoa, kita bisa mengubah takdir. Ya. Dari kalaupun kita tidak berjodoh dengan mantan, tidak berjodoh, takdirnya begitu. Takdir bisa berubah jadi berjodoh. Karena satu-satunya yang bisa mengubah takdir adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Karena itu berdoa. Teruskan berdoa. Yakin bahwa doa kita terkabul. Insya Allah, sesulit apapun jalannya, sesulit apapun keadaannya, kita dan mantan akan berjodoh kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.